Selamat sore Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi kali ini saya ingin mewawancara untuk mengetahui lebih lanjut terkait Kuta Bordir. Bolehkah saya memulai wawancaranya? Boleh. Jadi yang pertama, nama resmi dari perusahaan atau UMKM ini Kuta Bordir Pak, benar? Ya, betul. Kemudian boleh diceritakan sedikit tentang sejarahnya berdirinya Kuta Bordir, sejak tahun kapan, terus bagaimana latar belakang dan perjalanan usaha ini dimulai dari nol Pak? Oh, jadi Kuta Bordir itu dia awal berdirinya adalah pecahan dari kaos Kuta. Jadi gini, dulu itu saya punya konveksi namanya kaos Kuta, kantornya di Wedi, di pasar Barat Pasar itu. Kemudian kita mengalami kenaikan produksi terus menerus sehingga kita bordiran itu mengalami kendala keterlambatan, sehingga saya melahirkan Kuta Bordir ini adalah pecahan dari kaos Kuta, sedangkan konveksinya itu namanya kaos Kuta. Jadi sama-sama namanya Kuta, yang satu kaos Kuta, yang satu Kuta Bordir. Yang buat khusus bordir juga Pak? Iya, produksi ini. Jadi Kuta Bordir itu membidangnya khusus produksi, sedangkan kaos Kuta itu penjualan juga produk, pokoknya yang hubungannya sama konveksi. Oh ya. Terus ya, sejak kapan Pak ini? Ini 2017. 2017 Ya, di sini. kalau yang kaos Kutanya itu 2008. Dalam masih ya Pak? Ya. Terus ini Pak, produk apa saja yang dihasilkan dari Kuta Bordir dan produk apa yang menjadi bestseller produknya yang banyak diminati Pak bagi konsumen? Kalau untuk Kuta Bordir itu semua jenis bordir Mas. Kita yang paling banyak diminati tergantung. Jadi gini, ada dua segmen. Segmen umum ya, maksudnya umum itu kayak bed sekolah, merah putih, bendera itu, terus apa ya, ini namanya alma mater, bed. Iya yang samping. Ya, yang samping itu untuk segmen yang umum ya. Tapi kalau untuk yang pribadi itu cenderung ke baju kayak jenengan pakai ini, terus handuk souvenir seperti memperingati acara maulid ataupun 7 harian, 1000 harian, macam-macam. Jadi hampir semua jenis bordir kita bisa kerjakan. Jaket Ya, jaket. Sudah Pak, kalau dari saya 3 bulan itu mungkin nanti bisa dilanjut teman saya. Oh iya, ya. Terima kasih ya Pak. Ya, Pak, bolehkah kami mengetahui visi misi dari Kuta Bordir sendiri? visi misinya yang jelas kita melayani juga melengkapi sebuah proses supaya lebih cepat. Jadi gini Mas, konveksi itu kan rata-rata dia hanya motong sama jahit, sedangkan mengalami kendala seperti sablon dan bordir. Nah, kita ini sebagai pelengkap, makanya kita punya slogan perfect your job, itu kita menyempurnakan pekerjaan. Melengkapi gitu. Ya, melengkapi atau menyempurnakan seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, apa tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai oleh Kuta Bordir Pak? Jangka pendeknya sebenarnya kita mencukupi kebutuhan kita secara pribadi ya, maksudnya kita kan punya konveksi, kita punya produk massal, kita harus bisa cukupi itu supaya targetnya tercapai. Kalau jangka panjangnya mungkin kita merambah dunia online. Masuk ke online gitu? Iya, masuk ke dunia online. Cuman ini kita itu sedang memilah, artinya sebenarnya segmen pasar yang medium ke bawah atau medium ke atas, yang sedang memilah. Oke Pak, selanjutnya biar Ya. Selanjutnya, bolehkah dijelaskan struktur organisasi di Kuta Bordir? Oh ya, jadi Kuta Bordir itu yang pertama itu dia ini ya, resepsionis, seperti orang yang menerima tamu. Jadi nanti dia masuk ke desain, nanti desain jadi kita approve ke konsumen, habis itu setelah oke kita masukkan ke dalam mesin, habis itu produksi. Baru produksi, Ya, berarti jadi sesuai sama
keinginan konsumen juga. Iya, jadi alurnya seperti itu. Kalau struktur organisasinya sebenarnya hampir simpel sih Mas. Kita hanya memiliki tenaga itu kalau nggak salah 6 apa 5 ya? 6 orang. Jadi saya juga merangkap konsumen, melayani konsumen, merangkap desain, tapi saya tidak merangkap mesin. Saya hanya sampai di approve, berhenti, saya lempar ke mesin. Berarti tim produksinya Ya ada tim produksinya. Jadi saya bagian office-nya ibaratnya. Selanjutnya siapa aja yang terlibat dalam susunan personal ya Mas? Ya pekerja ya Mas, yang jelas. Tapi kalau untuk wilayahnya ada yang di Gedang Sari, ada yang Kota Klaten gitu. Tapi ada lingkungan sekitar itu ya 2 orang. Ya, yang selebihnya 4 itu radiusnya ya kurang lebih 20 kilo lah. Selanjutnya apakah Kuta Bordir memiliki program tanggung jawab sosial atau pada efek tertentu? Punya Mas. Jadi kita itu harus bisa memberikan dampak positif terutama untuk lingkungan sini dulu ya. Contoh ini ada kegiatan sosial, kita harus bisa melayani minimal, kita bisa memberikan tidak dalam bentuk bordir ya, tetapi dalam bentuk misalnya konsumsi gitu. Terus yang lainnya kayak kemarin 17 Agustusan kita punya kepentingan yang lain itu memberikan bordir bendera merah putih gitu ya. Jadi kita harus berdampak sama lingkungan supaya nanti kelihatan lingkungannya lebih kreatif, lebih maju ya. Itu tujuan kami seperti itu. Selanjutnya biar dibacakan teman. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, dalam pandangan apa saja kekuatan, kelemahan itu, peluang dan ancaman yang Bapak hadapi di Kota Bordir sekarang ini? Kalau ancaman itu menurut saya sekarang itu yang sulit itu SDM. Jadi kita mengatur SDM yang sekarang itu menurut saya lebih sulit karena etos kerjanya menurut saya drop ya dibandingkan era dibanding saya. Maaf ya, generasi jenengan anda itu kan ibaratnya dipanggilnya Gen Z ya. Tetapi secara etos kerja itu ini saya ungkapkan banyak yang nggak mau susah Mas. Jadi mereka itu visi misinya betul, tetapi prosesnya dia nggak mau gitu. Rata-rata ya ini saya alami. Bisa bekerja dalam kelompok gitu. Ya itu terus dia merasa begitu dia tahu sedikit merasa dia bisa menguasai lah. Jadi itu yang membuat menurut saya turunnya kualitas terus ini ya ketelitian juga gitu. Tapi ya mudah-mudahan kalian enggak gitu. Tapi rata-rata saya kemarin nemuin, saya kan hampir gonta ganti ya orang kerja itu kalau yang di atas angkatan 2000 itu susah bener Mas. Susah menurut saya. Mereka itu cenderungnya ya yang ringan-ringan lah, simpel-simpel ya, gitu ya Pak. Nggak mau misalkan diajarin gambar, diajarin mesin itu gampang bosen kayak kalau saya sih ya, tapi nggak tahu nanti yang lainnya. Kalau kelebihannya Pak? Kelebihannya Kota Bordir secara waktu ya menurut saya, karena saya menerapkan 4 hari kerja pelayanan ya, jadi saya membuat jadwal itu kan ada schedule kerjanya, masuknya tanggal berapa, dia harus keluar 4 hari setelah dia masuk apapun masalahnya. Nah itu saya terapkan, mungkin bisa dibandingkan dengan bordiran yang Jogja. Bahkan saya punya konsumen beberapa dari Jogja itu ke sini karena memang standarnya saya harus seperti itu. Nanti ya terserah mau dilemburi, mau seperti apa, yang penting standarnya itu harus tercapai. Makanya mereka yang atur lah, ini pekerjaannya hari ini segini, itu ya nanti mereka menyesuaikan. Kalau peluangnya, Kalau peluangnya menurut saya yang ini ya, desain by one ya, artinya pre-order ya, itu kenceng Mas. Cuman kita kesulitan kalau tidak bisa menambah SDM. Jadi untuk pelayanannya itu kan
misalkan kita online nih, one by one, masuk begitu WA masuk 10, udah kita lola. Nah itu buat saya masalah, karena saya nggak mau yang namanya begitu kita buka market produk itu harus terlayani dengan baik, nggak mau hubungan. Begitu juga saya bicara itu ya, warung sate ya, saya itu menerapkan sate itu harus cukup. Kapan-kapan boleh dicoba, kalau sampai alot harus diprotes saya. Aku bilang sate sapi itu sampai saya mematahkan beberapa konsumen, saya heran sama sate sapinya. Nah itu memang standar. Jadi poinnya resumenya itu di dalam sebuah masalah atau dunia ini pasti ada jalan keluar. Tergantung kalian itu mau sekuat apa. Ibaratnya batu yang keras aja tetap kalah kan sama air. Nah itu salah satu kuncinya menurut saya. Jadi jenengan nanti ketemu masalah itu ya harus kuasai keadaan, tenang. Kita harus tetap fokus terus jangan sampai udahlah gitu. Udah itu yang menyebabkan gampang menyerah berarti ya. Nggak finish menurut saya. Kalau saya itu sih pesannya. Pertanyaan selanjutnya Pak, tentang strategi menghadapi era milenial dan digitalisasi. Digitalisasi ya. Ini Pak pertanyaannya, di era milenial ini apa strategi yang diterapkan Kuta Bordir untuk tetap relevan untuk bisa bersaing? Ya yang jelas kita harus update ke dunia online ya Mas. Jadi kita juga. Terus yang kedua kita harus lebih cepat merespon dari pelayanan konsumen, misalkan dari WA, dari email dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya Kuta Bordir itu hampir memiliki konsumen yang reguler ya Mas, paten ya artinya. Jadi ya ada yang sama saya itu mungkin udah 12 tahun konsumennya. Jadi cukup dari konveksi pindah ke bordiran kan masih nyambung. Tapi untuk menghadapi itu yang jelas menurut saya ya dunia online itu harus. Terus nomor 2 kita kompetitif di masalah harga dan hasil. Karena ini kan tekanan yang paling besar itu kan sebenarnya malah dari Cina. Ya dari Cina. Kalau untuk lokal sih menurut saya masih aman ya. Tapi kalau yang dari Cina, misalkan saya dapat gemburan batik dan benang, nah itu luar biasa Mas. Kita nggak ambil kesulitan. Per meternya itu jauh sekali dengan produk Indonesia. Produk Indonesia sama produk Cina? Ya lebih mahal punya Indonesia. Tapi kan kita juga kadang harus menyesuaikan. Kalau kita kejar yang punya produk Cina, hasilnya juga kurang bagus gitu. Nggak selalu sama seperti yang punya kita produk lah produknya ya. Jadi ya kita harus pintar-pintar memilah lah. Jadi kita tawarkan mau yang grade A atau yang grade B seperti itu. Cuman segitu Pak pertanyaan dari Oh ya. Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya dan informasi. Semoga Kuta Bordir ini semakin sukses ke depannya. Ya. Oh begitu. Dulu belinya berapa Pak? Iya. Yang di belakang itu mobil apa sih? Nah, yang di belakang sana? Kamu belum lahir itu. Kamu lahir Udah baru. Itu 2004. Oh ya, itu tahun 9. Tapi kan selera saya nggak murah-murah. Ini terus handuk souvenir seperti memperingati acara maulid ataupun tujuan, seribuan, macam-macam. Di sini ini benar-benar untuk bordir. Yes. Itu baru tempat bordirnya. Di sini kami ini ada reproduksi. Ini reproduksi limbah. Ban motor yuk. Ban motor. Ayo. Ini sekolah kan